D1 B1 2015 mahasiswa ahli jenjang S1 jurusan Farmasi dari Universitas Megareski Makassar. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas pengganti MIT mata kuliah Kimia Klinik oleh dosen pembimbing APT Nur Hikmah Awaludin MSI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian spesimen darah, cara pengambilan darah, penanganan sampel, pengawetan sampel, penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel, diagnosis, pengobatan, faktor pencetus, dan keluhan yang biasa terjadi. Sebelum saya menjelaskan tentang spesimen darah, yuk kita kenal sedikit tentang apa sih itu kimia klinik. Jadi, kimia klinik adalah cabang ilmu patologi yang mempelajari tentang pemeriksaan laboratorium terhadap zat-zat kimia yang terdapat dalam tubuh manusia, baik normal maupun abnormal. Dengan pemeriksaan baik secara makroskopik maupun mikroskopik dan secara kimiawi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang spesimen darah. Pemeriksaan darah adalah serangkaian pemeriksaan dengan menggunakan sampel darah yang didapatkan pada bagian tubuh tertentu pasien dengan alat khusus. Yang kedua, cara pengambilan spesimen darah. Dalam kegiatan pengumpulan sampel darah dikenal istilah phlebotom yang berarti proses mengeluarkan darah. Dalam praktek laboratorium klinik ada 3 macam cara memperoleh darah, yaitu melalui tusukan vena atau veniflucrum, tusukan kulit, skin flucrum, dan tusukan arteri atau nadi. Veniflucrum adalah cara yang paling umum dilakukan. Yang pertama, darah vena. Pemeriksaan darah vena biasanya diambil dari lipatan siku tangan dan dilakukan untuk menentukan tes diagnostik. Pada orang dewasa biasanya diambil dari vena median cubiti, sedangkan pada bayi dapat digunakan vena jugularis superficialis atau sinus sagittalis superior. Memberikan informasi sistem hematologi dan sistem tubuh yang lain berupa CBC atau complete blood count, elektrolit serum, dan kimia darah. Kadang sulit karena beberapa hal. Kulit pada orang muda kadang sulit ditusuk karena tebal dan kuat. Pada pasien lansia, vena cenderung lari saat ditusuk dengan jarum, atau adanya penebalan dan pengerasan vena oleh adanya aterosklerosis
Pemeriksaan CBC digunakan tabung EDTA. Cara pengambilan darah vena. 1. Ikatkan termokuet pada lipatan siku atas, kemudian tangan di kepala. Kedua, tentukan vena yang akan diambil darahnya. Ketiga, aseptikkan tempat pengambilan dengan povidion iodium 10%, biarkan mengering. Lalu ulangi dengan alkohol 70%. Keempat, darah vena dipijat atau dilonggarkan dengan tekanan ibu jari atau telunjuk. Kelima, tusukkan jarum kurang dari 1,25 inci dengan posisi 15 derajat dengan lengan tangan. Keenam, setelah tertusuk jarum, diturunkan ke posisi 30 derajat. Ketujuh, bila menggunakan seringa, sedot darah perlahan sampai pada volume darah yang dibutuhkan. Kedelapan, bila menggunakan jarum tanpa skuit, biarkan darah langsung mengalir ke media transport atau SPS 0,05%, amikrobiologi, antikoagulan, apatologi klinik, sediaan hapus darah, aparasitologi. Kesembilan, pengeluaran darah atau punkisia 1 derajat cc per menit. 10. Lepaskan termokuet, kemudian tumpah daerah pengambilan darah dengan kapas beralkohol 70%. 11. Tarik jarum perlahan-lahan, kemudian ditekuk atau dilipat supaya darah berhenti mengalir. Kedua, darah kapiler digunakan pada pemeriksaan glukosa darah atau saat pengambilan vena gagal. Pada orang dewasa, biasanya diambil pada ujung jari tangan atau kaki atau daun telinga bagian bawah. Pada tetesan pertama, dibuang dengan menggunakan kapas kering agar tidak tercampur dengan alkohol. Digunakan dalam pengambilan sampel darah dengan volume yang sedikit, biasanya untuk screening test. Cara pengambilan darah kapiler yaitu 1. Lakukan tindakan aseptik dengan povidion iodium 10%. Biarkan sampai mengering, lalu ulangi dengan alkohol 70%. Kedua, sterilkan lancet dalam alkohol 95%. Ketiga, tusuklah dengan cepat memakai lancet steril. Pada jari tusukan arah tegak lurus pada garis-garis sedikit kulit jari dan tidak boleh sejajar. Bila yang akan diambil spesimennya pada anak daun telinga, tusukan pinggirnya dan jangan sampai sisinya mengeluarkan darah. Keempat, setelah penusukan selesai, tempat tusukan ditutup dengan kapas beralkohol dan biarkan sampai darah tidak keluar. Ketiga, darah arteri dilakukan untuk pemeriksaan AGDA atau analisis gas darah arteri dan elektrolit. AGDA dilakukan untuk mengetahui status respirasi atau status asam basa darah
kalian. Area yang diambil adalah arteri radialis, brachialis atau femoralis. Berikan penekanan dan waspadai adanya oklusi pada klien. Tanda oklusi arteri adalah kesempatan pada tangan. Tangan berwarna pucat dan tidak adanya denyut fever. Karena digunakan pemeriksaan AGDA. Cara pengambilan darah arteri. 1. Tentukan daerah yang akan diambil darahnya. Kedua, lakukan tindakan aseptik dengan kovedion iodium 10%, biarkan sampai mengering, lalu ulangi dengan alkohol 70%. Ketiga, siapkan syring dengan spoid yang telah dilumuri antikoagulan heparin. Keempat, tusukkan jarum tegak lurus, darah akan mengalir ke syringe. Kelima, kemudian jarum dibengkokkan dan ditusuk dalam lilin. Ketiga, penanganan sampel. Darah yang diperoleh ditampung ke dalam tabung dengan tutup yang berwarna sesuai dengan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Ada yang tidak mengandung antikoagulan dan ada yang mengandung antikoagulan. Darah dimasukkan ke dalam tabung berisi antikoagulan, kemudian dihomogenkan dengan cara membolak-balik tabung kira-kira 10-12 kali secara perlahan dan merata. Keempat, pengawetan sampel. Pengawetan spesimen yaitu tindakan mengamankan sampel spesimen agar dapat disimpan dan diawetkan beberapa waktu sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan atau sebelum dikirim ke laboratorium rujukan, yang bertujuan untuk menghindari pengambilan sampel spesimen berulang kali pada pasien. Antikoagulan merupakan senyawa yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah pada sampel spesimen. Pertama, sampel darah whole blood atau EDTA yang sudah selesai dianalisa atau diperiksa diawetkan dengan cara disimpan di kulkas pada suhu 2-8 derajat Celcius. Kedua, masa simpan darah adalah 7 hari setelah darah diperiksa atau dianalisa. Ketiga, darah yang sudah lebih dari 7 hari dan tidak ada komplain dan pengulangan akan dibuang di tempat sampah infeksius. Kelima, penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen darah yaitu penyakit anemia. Penyakit anemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Selain itu, anemia terjadi ketika hemoglobin di dalam sel-sel darah merah tidak cukup, seperti protein kaya zat besi yang memberikan warna merah darah. Protein ini membantu sel-sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, tubuh yang tidak mendapatkan cukup darah yang kaya
oksigen akan mengalami anemia. Akibatnya, seseorang mungkin akan merasa lelah atau lemah. Keenam, diagnosis. Diagnosis dilakukan dengan cara tes darah untuk mengetahui jenis umum dari anemia yang terdiri dari kadar zat besi, vitamin B12, asam folat, dan vitamin dan mineral lainnya. Jumlah sel darah merah dan kadar hemoglobin. Jumlah retikulosit. Selain itu, ada juga tes-tes lainnya yang mungkin dilakukan untuk menemukan masalah medis yang dapat menyebabkan anemia. Ketujuh, pengobatan. Pengobatan harus diarahkan pada penyebab anemia. Di antaranya adalah transfusi darah, pemberian obat yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh, pemberian obat dengan tujuan untuk memperbanyak sel darah dalam tubuh, mengonsumsi suplemen zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin, serta mineral lainnya. Kedelapan, faktor pencetus, yaitu 1. Kekurangan vitamin dan nutrisi seperti rendah zat besi, vitamin B12 dan folat. Kedua, gangguan usus sehingga kemampuan menyerap nutrisi dan vitamin berkurang. Ketiga, memiliki penyakit kronis. Keempat, terdapat riwayat penyakit yang sama di keluarga pengidap. Kelima, faktor lain seperti paparan zat beracun, kondisi imun tubuh, dan lain sebagainya. Kesembilan, keluhan yang biasa terjadi. Di antaranya, selalu merasa mudah marah, tubuh lebih sering merasa lemah atau lelah atau saat berolahraga, sakit kepala, mengalami masalah sulit berkonsentrasi atau berpikir. Sekian dan terima kasih.